Oke, atuh ya bentar. Nah ini tadi udah apa ya, ngerjain udah satu soal. Habis Zoom makanya. Nah yang ini nah itu tuh kita coba cari parameter Z, Y, ABCD sama S-nya. Kan ini yang mulai dari parameter Z dulu. Parameter Z itu kan parameter Z itu kan yang rumus yang rumus awalnya tuh Z1 tuh dicari ketika I2 sama dengan 0. Itu artinya I2 sama dengan 0 tuh port 2-nya di open, terus port 1-nya pakai sumber. Itu bisa kayak gini. Ini di open. Terus ini tuh di sini I1 sini V1, sini I2, sini V2, nah terus ini tuh ya. Kan mama kan yang basah satu ya satu kopi itu basah sama. Nah ini rumusnya buat yang parameter Z. Nah berarti ini kan buat nyari Z11 sama Z21 tuh I2-nya harus sama dengan 0. Itu tuh yang port 2-nya di open. Terus ini aku tadi udah ngerjain.
Nah, ini pertamanya cari dulu Z totalnya. Z total tuh ya dilihat dari sumbernya di V1 ini. Kan ini tuh si Z-nya yang ini paralel sama Z ini kan. Nah, kalau rumus paralel tuh kan ya dikali, dibagi sama ditambahnya gitu. Nah, ini Z1 dikali sama Z2 plus Z3 ini kan jadi satu kesatuan di seri. Jadi Z1 dikali Z2 plus Z3 dibagi hasil penjumlahan semuanya Z1 tambah Z2 tambah Z3. Terus dari situ buat nyari V1 itu kan berarti yang I1 ini dikali sama R total, yang mana R total itu tadi Z totalnya itu berarti V1 dapat tuh sama dengan I1 dikali Z total tadi Z1 dikali Z2 plus Z3 plus Z1 plus Z2 plus Z3. Nah, terus kita harus nyari V2-nya. Jadi ini tuh caranya gini. Yang Z11 sama Z21 itu kan satu kondisi ya. Karena ini keduanya ada I1 gitu. Nah, ini gimana? Ubah si V1 sama V2-nya biar ada I1-nya. Nah, ini yang V1 tadi udah kan, jadi mengandung I1 gitu. I1 dikali Z1 dikali Z2 plus Z3 per Z1 plus Z2 plus Z3. Nah, nyari V2 yang mengandung I1 gitu. Kan ini tuh sebenarnya ini kedua kan ada di bawah, ada yang ke kanan. Nah, kita kan mau nyari V2, yang mana V2 itu tegangan di Z3. Tegangan di Z3 itu kan yang lewat arusnya tuh I yang ke kanan ini kan. Nah, tadi kita anggap ini misalnya I kecil gitu. Nah, I kecil ini tuh kan pembagi arus dari I1. Nah, jadi I1 dikali, karena ini ngelewatnya ke kanan ini, yang Z2 yang jadi pembilangnya tuh Z1. Jadi si R-nya tuh Z1 plus Z1 plus Z2 plus Z3 dikali I1, ini tuh I1. I1. Nah, ini yang I-nya. Nah, sekarang V2. V2 itu kan berarti I arus yang ngelewatnya I dikali sama si Z yang dilewatinnya, berarti ini I dikali Z3. Nah, ini I dikali Z3 kan I-nya tuh ini ya. Sih, nggak jelas. Jadi V2 sama dengan I yang ini dikali sama Z3. Z1 plus dikali Z3 ini dikali sama Z3 gitu. Ketemu V-nya. Nah, kan ini berarti semua udah mengandung I1 gitu, V1 sama V2-nya. Langsung ke rumus Z11 sama Z21-nya. Tinggal dimasukin. Z11 itu kan V1 per I1. V1-nya masukin yang tadi dibagi sama I1. I1-nya bisa dicoret. Nah, jadi jawaban yang hasil akhirnya tuh yang ini. Ini Z11. Sama Z21 juga gitu, masukin V2-nya terus I1-nya jadi bisa dicoret. Ini jawaban akhirnya buat Z21.
Sekarang ke ini tuh kondisi 1 buat nyari Z21 sama Z11 sama Z21. Sekarang ke Z22 ini ada lagi kondisinya ketika I1 sama dengan 0. Berarti port satunya di open. Satunya di open, ini di yang sebelahnya pakai sumber. Nah ini sama I1. Ini V2. Buat yang ini tuh kan harus nyari V2 sama V1 harus mengandung I2 gitu. Nah, ini kan berarti buat yang V2 itu kan I2 yang mana jadi I totalnya gitu. I total dikali R totalnya Z3 paralel Z1 plus Z2. Ini buat Z total di sini. Terus kayak tadi cari V2 dulu. V2 itu berarti I2 dikali Z total kan. Nah ini buat V2-nya. Terus sekarang cari V1 juga sama gitu, ini pakai pembagi arus lagi. Jadi kan ada arus I2 tuh kebagi, ada yang ke sini, ada yang ke sana. Kita pakai yang ini, kita kasih nama I lagi. Nah buat I yang ini sekarang terus buat V1-nya I2. Berarti kan I kecil itu dikali sama si ini Z yang dilewatinnya kayak tadi Z1 yang ini kali sama Z1.
Nah, ini buat V1. Ini masukin lagi V22. Z22. Z22. Itu teh yang resipro teh yang semi apa? Simetris bukan sih? Itu teh karena kalau ini misalkan dibalikin gitu, nggak simetris soalnya kan yang Z3 sama Z1-nya tuh beda. Jadi kalau di nggak simetris lah karena Z1 sama Z3-nya beda. Kalau misalkan Z yang Z yang ini sama Z yang ini besarnya sama, nah itu berarti simetris. Soalnya ini pasti nilainya beda gitu. Z1-nya berapa ohm, Z3-nya berapa ohm. Jadi nggak simetris. Ini berarti V2 dibagi I2. Ini hasilnya. Ini berarti V2 yang ini ya. Dibagi I2. Ini dicoret lagi kayak tadi. Ini jawabannya, hasilnya ini. Terus sekarang Z12. V1 dibagi I2. V1 V1 dibagi I2. Ini dicoret lagi. Nah, ini hasil akhirnya Z3, Z1 dibagi Z1 plus Z2 plus Z3. Nah, ini buat parameter Z. Sekarang yang parameter Y.
Yang parameter Y-nya rumusnya. Nah, ini. Nah ini jadi sampai nah ini buat yang kondisi Y11 sama Y21 itu tuh V2 sama dengan 0. Kalau V sama dengan 0 itu artinya short circuit. Jadi ini V2-nya di short circuit gitu. Port 2-nya di short circuit. Nah, karena ini short circuit, jadi arusnya tuh kan yang dari sini tuh semuanya ngalir ke sini kan. Jadi Z3-nya tuh bisa nggak dianggap gitu, bisa dihilangin aja. Terus nah ini aku yang buat kondisi satunya tuh biar sih semua parameternya mengandung I1. Nah ini yang V1 itu kan ini ya di sini. V1 itu berarti I1 dikali Z total. Z totalnya tuh ini Z1 paralel Z2 ya, berarti langsung aja Z1 dikali Z2 dibagi Z1 plus Z2. Terus buat ini kan ada yang V1 tadi udah diubah ke I1, terus sekarang I2 diubah ke I1. Nah ini kan karena ini nggak dianggap gitu yang Z3-nya, berarti I2 juga ngelewat ke sini kan. I2. Nah ini bisa caranya tuh ngelihat si arus yang ke sini, kan ini pembagi arus ya, berarti si I1-nya tuh kebagi kayak tadi. Ada yang ke bawah, ada yang ke. Nah ini kita cari buat si arus yang ke kanan. Arus yang ke kanan tuh kan I1 dikali Z1 per Z1 plus Z2. Nah karena si I2 tuh arahnya ke kiri, berlawanan sama yang kita dapat tadi, makanya di sini ada tanda minus supaya si arahnya tuh sama kayak yang kita cari ke kiri. Tuh, nah. Sekarang Y11 itu I1 per V1. Nah, ini kita tulis aja I1-nya, terus dibagi V1. I1 dikali Z1 Z2 per Z1 plus Z2. Nah, ini karena ini di bawah gitu, satu kan ini hasilnya jadi 1 per ini kan 1 per Z1 Z3 per Z1 plus Z2. Nah ini bisa balik gitu, yang Z1 plus Z2-nya di atas jadi pembilang, Z1 kali Z2-nya jadi penyebut. Terus sekarang Y21, I2 per V1, I2-nya tadi dapatkan ini. I2 masukin aja nih. Terus dibagi sama V1. V1 itu ini masukin aja. Ini bisa dicoret nih. I1 dicoret sama I1, terus Z1 plus Z2 bisa dicoret juga yang ini. Ini tuh Z1 plus Z2. Dicoret, terus hasilnya ini kan, ini juga bisa dicoret lagi Z1-nya. Hasil akhir itu 1 in itu per Z2. Ini hasil akhirnya buat Y21. Sekarang ke kondisi 2. Nah ini tuh kondisi 2, V1-nya sama dengan 0, berarti port 1 di short circuit.
Nah, karena port 1 di short circuit sama kayak tadi, berarti Z1-nya nggak dianggap, soalnya ini arusnya ke sini semua. Terus sekarang I2, ini tuh aku beda. Biar si semuanya mengandung V2, kan tadi si referensinya tuh ke I1 gitu, semuanya diubah ke I1. Nah, ini aku udah diubah ke V2 gitu. Nah, I2 kita ubah ke V2. Gimana caranya di I2 itu mengandung V2? Kan I itu V per R kan? Nah, ini V-nya V2, R-nya tuh R totalnya Z2 paralel Z3. Z2 paralel Z3 tuh ini. Nah, terus ini yang di bawah ini pindah ke atas. Jadi V2 dikali Z2 plus Z3 dibagi Z2 dikali Z3. Nah, itu buat I2. Terus sekarang buat nyari I1. Nah, I itu kan rumusnya bisa V per R. Nah, ini karena ini kan kebagi dua ya kayak tadi. Ada yang ke sana, ada yang ke sana gitu. Nah, ini tuh yang bisa dengan tegangan yang ada di Z2 dibagi si Z2-nya. Nah, tegangan yang masuk ke Z2 tuh bisa pakai pembagi tegangan gitu. Nah, pembagi tegangan itu kan si tegangan sumbernya V2. V2 dikali yang jadi pembilangnya tuh yang kita carinya Z2 kan. Z2 per Z2 plus Z3 yang Z totalnya. Nah, sekarang I1 tuh tegangan di sini, tegangan di Z2 dibagi sama si Z2-nya itu sendiri. Ini dapat berarti I1 di tadi VZ2 dibagi Z2, ini dicoret. Coret Z2-nya, di hasil akhirnya V2 per Z2 plus Z3. Sekarang masukin lagi buat Y22 sama Y1. Tinggal masukin, rumusnya kan I2 per V2. Masukin terus bisa dicoret. V2-nya bisa dicoret. Jadi hasil akhirnya tuh hasil akhirnya berarti ini Z3. Bagi Z2 Z3. Nah, ini sama Y12 juga I1 per V2. I1-nya kan ini ya, V2 per Z2 plus Z3 dibagi Z2, ini hasilnya 1 per Z2 plus Z3. Nah, itu buat Y12, buat parameter Y. Jadi sebenarnya buat nyari V sama I-nya tuh ya bisa beberapa cara gitu.
salah satunya aja. Sekarang ke parameter S. Nah, ganti laptop ya. Ini ada yang tadi. Ini tampilin. Nah, ini buat yang sekarang ke parameter S. Nah, kita di diktatnya satu aja.
Kita coba dulu ya. Itu S11 bakal bisa waktu A2 sama dengan 0. A2 sama dengan 0 itu, oh ya kalau si parameter S itu nanti bakal diketahui juga. Di sini tuh ada Z0, Z02 di sini, ini Z01 di yang kiri. Nah, terus buat F11 A2-nya sama dengan 0 itu tuh berarti yang sebelah kanannya yang port 2-nya di short. Nah, ini buat S22 sama S12-nya. Nah, ini buat nyari S11 sama S21 tuh di A2-nya di sort. Tapi karena ini ada Z0-nya, ini di sort juga masih ada. Masih ada R-nya gitu. Masih ada Z0 ini tuh. Buat yang kirinya itu tuh kain sumber. Nah, sumbernya juga ada Z0-nya di sini. Ini baru sumbernya. Ini Z, ini RS ini tuh. Jadi ini nggak akan dianggap.
Ini I2. Nah ini juga sama, ini harus di, kan ini tuh buat dari B1 A1 sama itu harus disamain, mau nyamain apa. Misalnya mau semuanya pakai mengandung I1 gitu, berarti V1, V2, I2 harus diubah ke yang ada I1-nya. Sekarang misalkan cari dulu V1. V1 itu kan, ini kan berarti I dikali R kan, berarti I-nya tuh I1. Z-nya ini Z total dari yang ini sama yang Z2, Z3 paralel kayak tadi. Ini sama kayak yang atas. Ini buat V1-nya. Terus kedua, bentar.
Jadi kayak tadi aja ini. Kita cari dulu arus yang masuk ke sini. Misalkan ini IX. IX. Nah ini kan tadi tuh cuma ini harus disatuin dulu berarti ini cuma biar di satu ini tuh misalkan berarti ini Z3 paralel Z0. Berarti yang ini tuh IX-nya I1. Ini yang di atasnya Z1. Nah, kalau yang sekarang V2 berarti V2 tuh tegangan yang jatuh di Z3 paralel Z0. Berarti buat V2 tuh IX dikali Z3 paralel Z0. V2 nah ini dikali sama Z3 paralel Z0. Ini dikali lagi. Nah, ini buat V2-nya. Terus cari I2.
I2 yang ada I1-nya. Berarti ini tuh kan I2 tuh I2 tuh IX kan, ini IX tuh ada yang ke sana, yang ke bawah. Berarti ini misalkan IX1 gitu. Ini IX1 tuh IX dikali Z3 per Z3 plus ZO. Ini buat IX1. IX1 tuh kan arahnya ke sana kan. Ini karena I2 berarti berkebalikan gitu. Nanti jadi minus I2 minus ini. Nah ini min, terus IX-nya diganti sama ini biar ada I1-nya. Ini minus IX itu kan ini. Dikali sama ini. Ini buat I2-nya. Nah ini ya berarti tinggal dimasukin ke A1 A2 B1 B2-nya kan sama dengan ini A2 sama dengan 0, berarti ini tinggal nyari A1, B1 sama B2. Dimasukin ke sini S11 itu tuh B1 per A1. Nanti dapat tuh S11 terus S21. S21 tuh B2 per A1. Pokoknya berarti nanti setelah dapat buat CV sama I-nya, udah dapat CV sama I-nya, cari A sama B, terus cari X. Nah buat yang kedua I1 sama dengan 0, berarti ya ini dibalikin aja yang Z0-nya, yang Z0 ininya tuh di sebelah kiri.
yang Z, ini yang A1 sama dengan 0. Ininya diadain, ininya di sort, tapi ada Z0-nya. Ini Z0, terus ini ada R. Ini Z0. Nah gitu, jadi nanti setelah dapat V sama I-nya, ini pertama disamain dulu gitu. Apakah ini sebenarnya bisa mau yang disama, pingin disamain I2-nya gitu. Ya ini I1-nya harus ada I2 gitu, dibikin si rumusnya ada I2. Misalkan mau disamain V2-nya, nah V1, I1, I2-nya dibikin biar ada V2. Itu punya dari ininya RL sih, sebenarnya RL lagi kata Panceng juga. Ini ya nanti harus cari lagi di awal lagi, soalnya kan beda gitu kondisinya, si rangkaiannya beda. Kecuali kalau misalkan yang tadi yang reciprocate, yang simetris, itu tuh kalau simetris S22 sama S11-nya sama, S21 sama S12-nya sama, jadi sekali aja gitu. Itu tuh bisa kalau misalkan di rangkaian ini Z1 sama Z3-nya sama, misalkan sama-sama Z1, Z3. Ya, gitu sih. Udah ya, udah. Yang ini mah berarti nggak ada ABCD dulu. ABCD yang ini ya, yang ABCD mah mirip sama pengerjaannya, mirip sama Y sama Z sih. Lihat aja kondisinya nih ya kalau misalkan ABCD. Yang paling ribet tuh yang S, yang paling susah itu. Yang ABCD. Ini ya berarti buat nyari A sama C, I2-nya 0, berarti yang sebelah kanan yang port 2-nya di open. Terus buat nyari yang D sama B, V2-nya di sort. Jadi yang kalau yang nyari parameter ABCD itu port 1-nya pasti sumber, yang diubah-ubah port 2-nya doang. Nah ini buat yang A sama C, nanti V1 sama I1-nya diganti biar ada V2. Kalau sebenarnya bisa yang lain juga, tapi pokoknya gitulah, samain aja biar ada V. Mau milih V2 ya V2-nya diadain. Yang D itu I2-nya disamain, jadi I1-nya harus mengandung I2, I1-nya jadi mengandung I2. Itu buat yang ABCD. Sebenarnya sama-sama aja sih, cuma beda ini aja kondisinya gitu. Perhatiin di rumus tuh I2 sama dengan 0 berarti port 2-nya open. Kalau V yang diketahui V sama dengan 0 itu short.
Ya kalau udah dapat I sama V-nya tinggal dimasukin ke rumus yang di sininya. Gitu. Dul, kalau yang koneksi bakal keluar nggak ya? Apa? Yang koneksi, yang dua kutub itu, yang seri to seri, terus paralel to paralel. Kayaknya enggak sih. Ini juga yang ABCD itu kan yang kaskade gitu, yang koneksi kaskade. Jadi sebenarnya itu tuh ini sih kalau yang koneksi ini teh sebenarnya dari tadi tuh kaskade. Jadi ini ada tiga kutub 4. Ini yang pertama, ini yang kedua gitu. Yang kedua, yang ketiganya. Yang kalau yang seri to seri, paralel to paralel kayaknya nggak akan deh. Soalnya di diktatnya juga nggak ada contoh soalnya. Oke, makasih dulu. Ya gimana teman-teman, ada yang mau tanyain lagi gak? Yo, bangun, yo. Kemungkinan udah dikasih juga ya kisi-kisinya. Mungkin yang bakal keluar tuh yang tugas. Yang tugas waktu itu yang tugas pertama yang akhirnya tuh disuruh ngegambar pola VSR-nya. Terus yang microstrip tuh ada di diktat yang bab 4 yang punya terakhir itu yang kemungkinan keluar tuh nomor 5. Itu kalau dari kisi-kisi yang di bab microstrip. Terus yang kutub 4 ya yang kayak gini keluarnya. Dul, Kalau yang itu yang sebelumnya bab-bab sebelumnya gimana? Aman nggak? Itu kan sebenarnya kalau yang bab-bab sebelumnya tinggal ya musik terus dimasuk-masukin aja. Dul. Sebenarnya kalau pakai hukum Kirchhoff bisa nggak sih yang ini? Bisa aja kan? Bisa. Soalnya dapat V sama I-nya. Oh, oke. Kan ini teknik. Mana nulis. Kalau yang udah berarti yang ini, yang RF atau mau ada yang ribah lagi? Yang ini aja dulu parameter S-nya pengen pang SS-in. Apa? Iya. Pang SS-in yang parameter S-nya. Oh iya, nanti aku SSG. Oke, thanks. Dul, mau nanya Dul. Ya. Coba ke parameter yang Z dulu ini ya. Bukan ini mah S.
Nah, misalkan kalau mau pakai hukum Kirchhoff, Iya. berarti yang di paralel tuh yang sumber yang lagi di opennya ya, Z2 sama Z3-nya atau gimana? Yang Kan kalau kondisi yang Kirchhoff mana? ada 2 loop ya, atau langsung aja Hukum Kirchhoff yang mana, yang loop atau yang node? yang loop. Yang loop berarti ada 2 loop, bisa gini, bisa dari sini ke sini, sama ini ke sini. Kalau yang pertama berarti yang Z1-nya di paralel sama Z2 gitu. Enggak, pakainya yang Z2 aja. Oh, jadi yang Z1 dibiarin. Ya, jadi yang di sini tuh nanti si V1 sama dengan VZ2 plus VZ3, persamaannya gitu. Kalau yang loop yang keduanya berarti itu mah normal, VZ1, VZ2, VZ3 Ya, sama dengan 0. dengan 0. Misalkan yang kondisi duanya berarti yang V1 yang open. Itu juga sama, berarti yang awal tuh yang Z3-nya nggak diapa-apain dulu. Jadi cuman VZ2 sama VZ1 doang. Terus yang loop yang keduanya baru dilibatin lagi kayak gitu. Ya. Oh. Oke, terima kasih. Kalau yang shortnya sama juga, Dul. Sama Yang kan yang short. Admitansi. Nah, yang short berarti ya cuma ada, pokoknya yang short bisa pakai loop, yang Z3-nya nggak usah dianggap udah. Jadi kalau misalkan mau pakai yang ini cuma Z2 doang. Z1 nggak usah berarti ya? Ya, kalau mau pakai yang dari sini ke sini berarti Z1 sama Z2. Oh. Oke. Terima kasih, Abdul. Nanti aja. Chandra. Berarti udah dikirim. Udah, gimana berarti lanjut ke Siskom?
open dekat dia TP mandor. Nah, sekarang yang Siskom berarti ya. Kalau misalkan yang RF nggak ada yang ditanyain lagi mau. lanjut. Soalnya yang warisan ada gak? Brian Ada kan soalnya? Lindu Yang mana? Yang mana itu teh gak ada? selamat tak Nah, Ya tahu pas lu teh yang mana itu teh? jadi 2020 nanti dikirimnya sorry ya Chan ya. Makasih Mahdi. Ya Tio yang ngirim Tio itu Brian ya Brian ini salah. Nah itu ada soalnya. Tapi ini tuh nggak semuanya udah diajarin gitu sama si bapak ya. Sudah kan? tapi mana Nah ini buat yang nomor 1 kasih penjelasannya. Jadi kan soalnya tuh si digit
sistem komunikasi digital tuh lebih bagus gitu dari sistem analog karena dapat meregenerasi sinyal dan meredam noise, intinya gitu kan buat si soalnya. Nah, buat regenerasi sinyal tuh ini yang di sini. Yang dua gambar inilah pokoknya yang. Nah, jadi kalau misalkan sistem analog itu, misalkan ini input sinyal analog. Kan ini input dari sinyal analog gitu. Nah, ini tuh nanti kan bakal teredam di saluran transmisi itu. Nah, selain teredam juga bakal kena noise. Terus kalau misalkan di regenerator, kalau di analog itu tuh pakai amplifier. Nah, di amplifier itu nanti si noise-nya juga bakal kekuatin gitu. Jadi si noise-nya bakal lebih gede lagi kalau di sistem analog. Sedangkan kalau di sistem digital ada yang namanya regenerator. Nah, regenerator itu misalkan ini input sinyal digital, terus sama keredam, sama kena noise. Nah, buat kalau di sistem digital itu pakai regenerator, nanti si noise-nya tuh bisa hilang juga, nggak malah ketambahin kayak sistem analog. Nah, itu pakai regenerator. Nah, itu tuh regenerator karena dapat memisahkan sinyal yang datanya sama sinyal noise-nya bisa dipisahkan gitu. Yang bakal keluar output-nya tuh sinyal datanya, sinyal aslinya. Terus di analog juga kan ada filter ya. Nah, intinya kalau filter analog itu kan mungkin udah pernah juga belajar filter analog. Nah, itu tuh nggak bisa ideal gitu si filternya. Nah, nanti bakal tetap ada frekuensi yang masuk, frekuensi noise yang ada di output. Nanti si output dari filternya tuh nggak akan sesempurna data awalnya gitu kalau pakai filter analog. Sama untuk pembuatannya juga susah kan kalau filter analog. Nah, sedangkan kalau filter digital ini tuh nanti si outputnya bakal sama kayak regenerator ini, bakal bagus gitu si datanya, si noise-nya juga nggak akan ke bawah. Nah, itu tuh kenapa karena di regenerator sama di filter digital itu tuh pakai komparator buat si cara kerjanya. Nah, ini nanti jelasin juga buat si cara kerja regenerator sama filter digitalnya. Itu pakai komparator. Caranya gini. Ini si Nah, ini komparator tuh input yang tadi, input komparator, jadi sinyal yang udah kena noise-nya itu, sinyal yang udah kena noise-nya bakal jadi input komparator. Nah, komparator itu ada Vref, tegangan referensi. Jadi cara kerjanya tuh gini, jadi si Vref itu nanti dikasih batas lah sekian volt. Nah, buat si sinyal yang ada di bawah Vref itu otomatis bakal jadi logic 0 gitu, bakal lurus. Yang di atas Vref otomatis bakal jadi logic 1, sinyalnya juga lurus. Ini outputnya jadi gini buat dari si komparator itu. Nah, yang di bawah Vref bakal jadi 0, yang di atas Vref bakal jadi 1, otomatis lurus gitu, nggak ada noise-nya lagi. Terus yang ini juga sama, yang sinyal logic 0, logic 1. Nah, ini juga, ini kan keredam gitu ya, bakal si outputnya bakal tetap lurus kalau pakai komparator. Nah, itu jadi intinya kalau nomor 1 jelasin aja perbedaan sinyal transmisi analog sama digital. Kalau digital bisa
dibangkitkan pakai regenerator, semua filternya pakai filter digital, yang mana regenerator dan filter digital itu pakai komparator yang cara kerjanya kayak gini tadi. Itu nomor 1. Nah, ini yang nomor 2. Jelasin dulu dari awal. Kan kalau Nah, kan kalau PC ini kan soalnya PCM kaitannya sama distorsi kuantisasi. Nah, ini kan kalau sebelum PCM itu pasti PAM dulu kan. Nah, di PAM itu di sampling itu sinyalnya dipisah-pisah secara ke atas ke bawah gitu. Jadi dipisah ke pinggir sih sebenarnya. Jadi, nah ini dipisah-pisah kayak gini. Terus buat, nah habis di PAM itu kan masuk ke PCM. Nah pertama kita level kuantisasinya kecil. Nah kuantisasi itu dipisahin secara vertikal, dipisahinnya dari atas ke bawah gitu. Ini dibikin 8 level dari 0 sampai 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini tuh nanti bakal kelihatan. Misalkan ini sinyal yang pertama nih. Yang pertama ini, itu tuh masuk ke level 5. Nanti di output PCM-nya bakal kayak gini. Ini tuh ada sinyal di sini. Nah, terus yang sekarang ke yang sinyal keduanya ini kan di daerah 6. Nanti output PCM-nya kayak gini. Terus sekarang yang ini, nah ini kelihatan di distorsinya. Buat yang sinyal ini kan semuanya tuh di daerah 7 gitu. Padahal sebenarnya sinyalnya tuh beda-beda levelnya. Nah ini nanti jadinya si output PCM-nya tuh kayak gini. Sedangkan si data aslinya kayak gini gitu. Mulus lah gitu. Nah ini jadi lurus semua atasnya. Sampai ada 5 sinyal yang lurus semua. Baru turun lagi. Sedangkan yang data aslinya turunnya tuh naiknya sama turunnya tuh perlahan-lahan. Nah terus itu tuh namanya distorsi kuantisasi. Jadi ada sinyal yang nggak sesuai lah sama sinyal aslinya dikarenakan level kuantisasi kecil. Nah nanti kan jadi si output analognya juga jadi gini kan. Nah si atasnya tuh jadi lurus gini, beda sama si data aslinya. Terus sekarang yang level kuantisasi diperbesar atau intervalnya kecil. Nah ini jadi si levelnya tuh lebih bervariatif. Si level intervalnya dikecil-kecilin gitu. Misalnya kan segini-segini terus dibagi 2, jadi ini tuh sekitar 16 lah. Terusnya ini ada 16 level yang berbeda. Nah ini kan sama ya kalau yang awalnya ini masuk ke level berapa gitu, sekian. Ketika nanti si outputnya di sini. Sama ternyata nanti yang sinyal yang di atas tadi, yang ini, jadi beda kan. Yang ini ada, yang sinyal pertama ini masuk ke level yang di sini. Terus 3 ini sejajar nanti di atas. Nah jadi bayangkan nanti si output PCM-nya tuh lebih mulus lah, lebih mulus dari yang awal ini, yang asalnya di sini jadi di setengah sini. Terus kalau misalkan mau lebih mulus lagi,
intervalnya diperkecil lagi, diperbanyak lagi si daerah-daerahnya, nanti itu bakal lebih mulus. Nah gitu, intinya gitu sih kalau yang nomor 2. Nah, jadi ya ini buktiin aja gitu. Yang tadi tuh, kalau level kuantisasinya kecil atau intervalnya besar, si outputnya bakal kayak gitu. Bakal ada distorsi kayak tadi. Terus kalau level kuantisasinya diperbesar atau intervalnya diperkecil, outputnya bakal lebih mulus. Nanti gambarin aja, bisa gambar kayak gini. Terus yang nomor kita nomor 3 dulu. Yang nah, ini yang nomor 3. Yang nomor 3 tuh sebenarnya belum diajarin semua ya sama si Bapak tuh. Paling yang pertama, yang nomor A-nya tuh nah, ini yang nomor A. Kan ditanya bitrate. Bitrate itu jumlah channel dikali frekuensi sampling. Nah, frekuensi samplingnya sendiri itu 2 kali FM atau frekuensi informasinya. Nah, terus kan di SCM30 itu ada 32 kanal. Karena ada tambahan 2 kanal. Nah, itu jumlah kanalnya 32. Terus yang N-nya itu jumlah bit. Jumlah bitnya itu 8. Terus frekuensi samplingnya 2 kali 4K, kan itu ada frekuensi 4K. Dikali 2 itu frekuensi sampling. Nah, terus bitrate-nya masukin aja ke rumus yang awal tadi. 32 dikali 8K, frekuensi sampling dikali 8. Ini dapat 2048 kbps atau 2,048 mbps. Tuh, nah ini buat yang terus selanjutnya yang nomor I. Nomor itu kan yang ada data ya kan. Ini tuh kemungkinan keluar, soalnya waktu itu mah di kelas aku bilang yang keluar tuh kayak gini gitu, yang data-data kayak gini. Ini aku dari awal dulu ya. Ini tuh unipolar NRZL. Pokoknya kalau NRZL itu pas ini tuh datanya, yang misalkan ini data. Kalau NRZL pasti sama kayak datanya 0 ya 0, 1 ya 1 gitu. Kalau NRZM ini tuh transisi ketika ada 1. Jadi ini kan asalnya 0, terus ketika ada 1 transisi. Ketika ada 0 tidak transisi, terus ketemu 1 transisi lagi, ketemu 1 transisi lagi, ketemu 0 tidak transisi, terus ketemu 1 transisi. Terus unipolar NRZS. Kalau NRZS itu transisi ketika ketemu 0. Nah, ini kan kalau si sinyalnya itu asalnya pasti 0 gitu, si defaultnya. Sebelum ketemu data. Nah, ketemu data 0 nih. Ketemu data 0 berarti transisi jadi naik. Ketemu data 0 transisi lagi. Terus ketemu 1 enggak transisi, ketemu 0 transisi. Ini ketemu 1
enggak transisi, terus ketemu 0, transisi, terus ketemu 1, tidak ada transisi. Terus ini ada NRZI juga. NRZI itu sama kayak NRZM, transisi ketika ketemu 1. Ini datanya beda ya di diktatnya teh. Nah, ini datanya 0, 1, 0 kan soalnya 0, terus ketemu 1 transisi, ketemu 0 tidak transisi, ketemu 1 transisi, ketemu 1 transisi lagi, ketemu 0 tidak ada transisi, terus ketemu 1 transisi, ketemu 1 transisi lagi. Terus ini ke yang misalnya, ya ini juga ada perbedaan polar sama unipolar. Jadi untuk setiap ini tuh ada polar sama unipolarnya. Kalau unipolar, si logic 0-nya tuh di 0 volt, jadi ini tuh voltnya. Ini voltnya. Terus, kalau unipolar, logic 0 tuh di 0 volt, logic 1 ya di plus. Nah, kalau polar, logic 0 tuh di min, di negatif. Logic 1-nya tetap di plus, jadi 0 tuh buat referensi aja gitu, di tengahnya. Sekarang ke soalnya tuh ini disuruh bikin outputnya pakai HDB3. Nah, HDB3 tuh kayak gini. Kalau bukan bit 0 4 berturut-turut itu dikodekan kayak gini. 1 dikodekan ke atas dulu, 1 berikutnya kebalikan dari 1 sebelumnya. Nah, itu dinamain B. Jadi kalau di HDB3 itu ada sinyal B, plus B, 0 sama min B. Nah, 1 yang pertama itu pasti plus B. Kalau 0, misalkan 0-nya bukan 4 kali berturut-turut, itu bakal 0. Nah, terus kalau 1, kan 1 berikutnya tuh negatif B, 1 berikutnya plus B. Nah, gitu. Terus ini ada aturan yang khususnya gitu buat di HDB3. Buat di HDB3, kalau misalkan ketemu 0, 4 berturut-turut kayak gini, ini ada aturan khususnya. Kalau misalkan data sebelumnya genap, ini tuh bakal jadi B00V. Nah, kan B00V, berarti yang pertamanya B. B itu ikutin aja aturan B yang tadi berkebalikan dari B sebelumnya gitu. Nah, ini karena sebelumnya minus, jadi plus. Oh, yang itu aturan B00V-nya dari sebelumnya genap, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti pakainya aturan yang B00V. Asalnya plus B, terus 00. Nah, ini V itu, kan ini nanti bakal ada V yang lainnya ke belakang. Kalau V yang pertama tuh ngikutin B terakhirnya, ini kan B-nya plus B. Ini juga plus B. Jadinya plus V ini. Nah, ini nanti diarsir supaya buat jadi referensi buat V berikutnya. Jadi kalau B referensinya ke B lagi, V referensinya ke V. Nah, ini setelah 0, 0, 0, 0 ini tuh kan data biasa lagi. Ini dikodekan biasa lagi, 0 jadi 0, 1 jadi min B, soalnya ini lihat B sebelumnya positif. Jadi B yang di sini negatif, terus 1 yang ini jadi plus B, 1 berikutnya jadi min B. Terus ini ketemu 0, 0, 0, 0 lagi. Nah, ini berarti pakai aturan yang tadi. Nah, ini tuh lihat sebelumnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ganjil berarti. Kalau ganjil, si pulsanya 0, 0, 0, V. Nah, V-nya itu berkebalikan dari sebelumnya. V sebelumnya, ini kan V sebelumnya plus V, berarti V yang di sini min V. Terus ini 1 jadi plus B, terus ketemu 1 lagi jadi min B. Nah, ini ketemu 0 4 kali lagi.
Nah, ini kan tadi di sini 11. Ini ada tambahan 3 baru, berarti 11 tambah 3 14. Jadi genap. Kalau genap B00V. Nah, ini B-nya ikutin sebelumnya tuh kan minus. Berarti di sini plus B00V. V-nya ikutin yang di sini karena sebelumnya minus berlawanan jadi plus. Terus 0. Nah, ini satunya B-nya ikutin yang sebelumnya berkebalikan. Nah, terus ini yang CMI. Yang CMI itu ini datanya bukan yang dari soal, yang di diktat nih. Kalau misalkan 1 itu otomatis bakal 1 periode gitu. High 1 periode. Jadi ini misalkan 1 tuh. Nah, 1 berikutnya berkebalikan dari 1 sebelumnya. 1 berikutnya berkebalikan lagi. 1 berikutnya berkebalikan. Terus buat yang 0-nya, 0 tuh pasti low high. Dalam 1 periode, jadi ada 2 pulsa lah, ada yang low, ada yang high. Kalau 0 pasti itu. Ini 0 low high, 0-nya low high, low high, low high, low high. Terus yang 0-nya. Jadi kalau CMI bisa di yang 1 dulu semuanya gitu. Satunya pasti berkebalikan kan. Terus yang 0-nya pasti low high, low high, low high gitu. Terus sekarang yang nomor 4 atau 5 di situnya. Tulisannya 5. Itu yang nomor 5. Nah, ini soalnya kayak gini. Suruh ngejelasin lah, dari si MUX ini dijelasin gitu. Ini ada penjelasan dari soalnya juga. Data are taken from each line every 3T seconds. Nah, jadi intinya mah gini, ini tuh si MUX ini nanti tuh bakal kayak ngantri lah. Jadi ada data A, B, C. Ngantri dulu masuk ke A, terus yang B masuk, terus yang C masuk. Nah, yang kalau 3 itu udah masuk, baru dikirimnya bareng gitu dalam 1 frame, dikirim di sini. Begitu juga yang keduanya, yang A2 dulu masuk, B2 masuk, C ini kosong, tapi harus tetap ditunggu dulu 1 detik, 1 T. Nah, baru dikirim, jadi nanti bakal ada yang kosongnya juga gitu. Jadi ini nggak bisa si A3-nya masuk ke sini, nggak bisa gitu. Pasti ini slot buat C. Terus buat penjelasannya gini, TDM dapat time division multiplexing, dapat mengirimkan beberapa data dari berbagai sumber menggunakan MUX. Ini MUX atau multiplexer. Di gambar tersebut terdapat 3 sumber data. Setiap data dikirim setiap T. Misalkan T-nya 1 detik gitu. Data ini tuh dikirim setiap 1 detik, 1 detik, 1 detik, 1 detik. Karena di MUX di atas mengirim 3 data, MUX aktif setiap 3 T. Jadi aktifnya setiap 3 detik. Pas udah 3 detik, otomatis kan udah masuk gitu. Si data-datanya dari 3 slot ini masuk dikirimin kayak tadi. Nah, setiap 3T dalam MUX terdapat 3 time slot yang terisi untuk setiap data. Nah, ini time slot 1, time slot 2, time slot 3 gitu. Kemudian data tersebut dikirimkan dalam 1 frame. Nah, paling gitu, ada yang mau ditanyakan nggak? Ini Betul. ya. Menurutnya nomor 4 HDB 3.
Coba gambarnya digeser. Ya, sok. Tadi itu kan yang si nilai V pertama kali muncul tuh mengikuti si nilainya antara misalkan 0,00 V atau B00 V. Kan kebetulan yang di sini mah B00 V ya, makanya si V-nya tuh bernilai positif. Kalau misalkan pakai yang 00 V, kan yang si 0 pertama tuh bakal daftar. Ya. Terus yang V-nya tuh bakal ke bawah gitu, jadi femin. Ya. Oh gitu, ya. Ya, makasih. Sudah sih. Dari B. Iya. Ada yang mau tanya lagi Pak? Manchester. Bukan dari B sebelumnya. Dari B. Yang ini pertama. Iya. Ya. Cuma kan kebetulan si B terakhir itu di atas. Nah, kalau si Gimana? Wah, cukup. Cukup dulu, makasih dulu. Siap. Yang lain gimana? Cukup. Ya, kalau misalkan udah cukup, jadi ya udah ya, aku akhiri aja. Makasih teman-teman, semangat UTS-nya. Ya, Oke dulu, nuhun dulu. siap. Semangat juga UTS. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.